Halo Mas Saudara semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Flo di Kisah Flo Channel. Oke, awal dari vlog ini kita lihat udah ada ulekan dengan bumbu ulek. Bumbu ulek ini adalah bumbu ulek untuk asam-asam daging sapi khas Semarang. Di sini ada beberapa bumbu yang saya ulek. Ini saya pakai slow motion biar saya nggak ngos-ngosan ya. Di sini ada cabai merah keriting, kemudian cabai merah, dan juga bawang putih. Kita ulek-ulek dulu sampai bumbunya halus dan sampai tercampur merata. Oke, sambil melihat ulekan ini, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa saya ingin membuat asam-asam daging sapi khas Semarang ini. Sebelumnya, mungkin kalian lihat konten-konten saya sebelumnya, ada saya berlibur bersama suami dan mencoba untuk mencicipi ya, seperti itu. Sehingga saya tertarik untuk membuatnya lagi karena saya rindu makanan ini. Oke, di sini ada beberapa bahan. Ada cabai merah, ada paprika, kemudian ada tomat hijau, ada wortel, ada daun salam, dan beberapa bahan lain yang sebentar akan saya tunjukkan ya. Bahan-bahan ini semuanya saya temukan di internet. Kalau kalian mau buat asam-asam daging sapi khas Semarang, khas Blora, atau asam-asam daging sapi yang berbeda dari ini, bisa kalian lihat juga nanti, searching aja di YouTube atau di Google, pasti banyak sekali ya resep-resepnya. Oke, sambil menyiapkan bumbu, saya juga merebus daging sapi. Ini 500 gram ya, atau setengah kilo, sampai empuk ya. Setelah daging sapinya empuk, nanti saya tiriskan, kemudian iris-iris. Nah, bahan-bahan lain yang tadi saya sebutkan adalah asam jawa, kemudian ada bawang merah, ada lengkuas tadi, kemudian tadi bawang putih sudah ya sebelumnya. Nah, ini cabai merah, kemudian paprika, nanti saya iris-iris serong ya. Kemudian nanti juga menggunakan gula merah dan asam jawa tadi sudah saya sebutkan. Bahan-bahan ini semuanya akan digunakan di dalam masakan ini. Nah, asam jawanya sebaiknya kalian rendam dengan air hangat agar supaya dia menjadi cair dan bisa menyatu dengan masakan ya, seperti itu. Kalau gula merahnya saya iris-iris gitu biar lebih mudah untuk mencair ya, iris-iris tipis. Nah, ini daging sapinya udah siap. Saya langsung mengiris sebenarnya sesuai selera sih ya. Jadi mau iris tipis atau agak tebal, suka hati aja, karena daging sapinya emang udah empuk ya, seperti itu. Kemudian setelah mengiris daging sapi ini, pokoknya pastikan daging sapi bisa dimakan oleh seluruh anggota keluarga, apalagi ada anggota keluarga anak-anak ya, sebaiknya diiris-iris tipis ya, supaya mereka juga bisa menikmati bersama dengan keluarga. Oke, sekarang saya tumis daun salam, kemudian bawang merah, lengkuas, dan bumbu halus tadi. Tumis biar nggak hangus ya. Nanti saya taruh air. Tapi sebelumnya saya masukkan dulu wortel. Ini kalau wortel sesuai selera ya, jadi bisa kalian gunakan, bisa juga tidak. Kemudian saya masukkan air sedikit biar nggak hangus bumbunya, tapi udah tercium aroma wanginya ya. Kemudian saya masukkan daging sapinya, diaduk-aduk lagi nanti sampai merata dengan bumbunya ya. Jadi memang harus rajin mengaduk supaya bumbunya tercampur rata dengan dagingnya ya, seperti itu. Kemudian saya masukkan air kaldu sisa rebusan tadi ya,
yang saya menggunakan untuk merebus daging sapi. Lalu kemudian nanti setelah saya merasa sudah cukup ya, kira-kira beberapa menit saya merasa udah cukup, nanti saya bisa masukkan bahan-bahan yang lainnya lagi ya, seperti itu. Di antaranya ada asam jawa. Nah, ini cairan asam jawa ya. Jadi asam jawanya tadi yang sudah saya rendam dengan air hangat, nanti ditapis supaya biji-biji asam jawanya itu nggak masuk ya ke dalam masakan. Kemudian setelah ditapis, lalu air yang tirisan dari tapisan asam jawa ini campurkan langsung ke dalam masakan asam-asam daging sapinya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan bahan yang lain lagi seperti penyedap rasa. Di sini biasa ya saya pakai garam sama micin sedikit. Kemudian ada paprika, ada rica merah yang besar tadi yang saya iris serong. Diaduk-aduk lagi sampai merata. Kemudian nanti ada bahan-bahan lainnya lagi ya. Ini saya tambahin air. Tambahin air itu bukan yang kenapa-kenapa, tapi emang saya merasa kuahnya kurang aja gitu ya. Harusnya 1000 mililiter ya airnya. Nah, ini tomat hijau dimasukkan lagi, nanti dicampur-campur. Jadi masakan ini tuh benar-benar yang berwarna-warni. Kemudian cita rasanya tuh beda memang ya. Jadi ada warna kuning, ada merah, ada hijau. Merah kuning hijau ya. Seperti itu dalam asam-asam daging sapi. Diaduk-aduk, kemudian nanti didiamkan sebentar di atas api. Oh ya, ini saya tambahkan gula ya. Sebenarnya sesuai selera. Jadi nanti kita koreksi rasa. Kemudian kalau kurang apa lagi kita bisa masukkan lagi ya. Kemudian kecap, gula merah ya. Kalau tidak suka manis nggak usah dibanyakin ya, yang manis-manis, biar yang asam-asam aja sama agak pedas-pedas sedikit, gurih-gurih gitu ya. Seperti itu. Nah, ini diaduk-aduk, kemudian dibiarkan di atas api sedang sampai sedikit mendidih ya. Baru kemudian nanti diangkat dan bisa dinikmati bersama keluarga. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. Nah, saudara semua, ini asam-asam daging sapinya sudah matang. Jadi sudah siap untuk dihidangkan. Oke, saatnya meminta suami saya untuk mencoba dan memberikan nilai ya, apa komentarnya dia, kita lihat aja. Hah? Masih lapar? Coba testimoni dulu, testimoni. Aduh, nilainya berapa kan? Enggak, ini cuma pakai kecapnya kebanyakan kalau. Oh gitu, harusnya nggak usah terlalu banyak. Terus? Itu nggak usah pakai kecap, biar ini aja yang beras. Oh gitu.
Itu aja. Nilainya berapa? B. Oh, berarti antara 80 antara 80 Interval 70 75 sampai 80 ya. 5. Oh ya, oke baiklah. Makasih ya. Ya, maklum lah baru pertama kali buat. Ini sudah luar biasa. Aduh, saya dipuji sudah luar biasa dan mendapatkan nilai B. Nggak apa-apa ya untuk orang yang pertama kali buat asam-asam daging sapi.